Lihat semua tanda-tanda kekuasaannya Allah di alam semesta. Lihat ke puncak gunung, lihat ke lautan. Kemudian jangan lupa lihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang tampak di luar, apa yang istimewa di luar, itu semuanya ada di dalam diri kita. Makanya sekali lagi, manusia adalah miniatur alam semesta. Dicocokkan, ditafakuri untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Gunakan akalmu, itulah tandanya bahwa kamu termasuk kelompok ulul albab. على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قولي وفعلي به أستوفي من كل داء ونور دليل لقلبي عند دري وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه ونور به سمعي وقلبي ومكلاتي وحبيبي فكان وعلما وحكمة وأنستي يا ربي بالقبر وجاتي وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآل وأصحابي كرام أئمتي بهم يغفر الغفار ذنبي وزلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Yusuf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن
Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna, dan tidaklah mengutus siapa Allah min qablika, dari sebelum engkau wahai kanjeng Nabiuna Muhammad, illa rijalan, kecuali kepada lelaki, para laki-laki, nuhi, yang diberi wahyu, ilaihim, kepada mereka. Siapa laki-laki itu? Min ahlil qura, dari penduduk sebuah negeri yang berperadaban. Afalam yasiru, maka apakah tidak yasiru, jalan-jalan mereka, fil ardi, di atas muka bumi, wayanzuru, maka melihat mereka, memperhatikan mereka, merasakan mereka, kaifa kana akibatul ladzina min qablihim, kaifa, bagaimana, kana, ada, akibatul ladzina, akibat orang-orang yang min qablihim, dari sebelum mereka, yang melakukan kedustaan, yang melakukan kemusyrikan, yang melakukan penolakan terhadap para utusan. Dan ingat, waladarul akhirati, dan sungguh darul akhirati, kampung akhirat, negeri akhirat, khairun, lebih baik, lilladzina taqaw, bagi orang-orang yang bertakwa. Afala taqilun, maka apakah kalian tidak mempunyai akal? Akalnya tidak digunakan untuk berzikir, bertafakkur. Jadi kebanyakan manusia, mereka musyrik, menduakan Allah karena ketidaktahuan terhadap Allah, karena tidak tahu siapa Allah, makanya mereka menduakan Allah. Seandainya mereka tahu siapa Allah, mustahil mereka akan menduakan Allah, akan melakukan kemusyrikan. Tugasnya Rasul yaitu menyampaikan kebenaran. Jadi para Rasul ini sebelum kanjeng Nabi Muhammad sudah diutus oleh Allah. Dan para Rasul pada umumnya adalah laki-laki, tidak ada dari perempuan. Wali-walinya Allah ada dari perempuan. Kalau Rasul pada umumnya adalah laki-laki. Repot kalau Rasulnya perempuan. Nanti ada mudur, ya. Kalau datang bulan mudur, nggak berdakwah, nggak menyampaikan risalah. Makanya dipilih yang menjadi utusan adalah laki-laki dari penduduk negeri yang sudah berperadaban. Jadi para Rasul ini sudah menempati sebuah tempat yang sudah berperadaban, bukan dari bangsa Badui, penduduk yang belum berperadaban. Jadi kita ditanyakan oleh Allah melalui Al-Quran ini, afalam yasiru fil ardi fayanduru kaifa kana akibatul ladzina min qablihim. Cerita ini juga berlaku bagi kita karena Al-Quran ini wahyu yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada kanjeng Nabiuna
Muhammad dan kepada umatnya. Sama pertanyaan kepada orang-orang yang musyrik pada zaman itu, sama berlaku sampai sekarang. Afalam yasiru, maka apakah tidak berjalan kalian keluar dari rumah kalian fil ardi, di atas muka bumi? Masa kalian gak pernah keluar rumah, gak pernah jalan-jalan, melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah, melihat keagungan ciptaannya Allah? Itulah tanda-tanda kekuasaannya Allah, itulah ayat-ayatnya Allah, ayat-ayat kauniyahnya Allah. Ayat dulu, maka lihat ayat-ayatnya Allah itu, dilihat, diperhatikan, jadikan wasilah untuk selalu kita berzikir mengingat Allah. Jangan tiru mereka yang menutup hatinya sehingga tatkala ada tanda-tanda kekuasaannya Allah mereka cuek, mereka berlalu begitu saja, cuek mereka. Namun tatkala didatangkan kepada mereka ghasyiyah, peristiwa yang besar, bencana alam berupa azab dari Allah, baru mereka sadar. Tapi sadarnya sudah kelewatan, sudah lambat. Karena bencana itu datangnya mendadak. Kenapa datangnya mendadak? Wahum la yasmurun, karena mereka tidak sadar. Tanda-tandanya sudah diberitahu, namun mereka tetap cuek saja. Para manusia, tanda-tanda datangnya ajalmu sudah diberitahu. Apa contohnya? Tumbuhnya uban di rambut, di kepala, keriputnya kulit yang awalnya kencang sekarang sudah mulai keriput, tanggalnya gigi yang kemarin tersusun bagaikan buah pisang, rapi tersusun, namun sekarang banyak yang sudah tanggal, sudah hilang, sudah copot. Yang kemarin gagah sekarang sudah tampak loyo. Itulah tanda-tanda datangnya saah, datangnya kiamat, kiamat sugro, kiamatnya diri kita. Jangan cuek, itu tanda-tandanya Allah, tanda-tanda kekuasaannya Allah. Jangan sampai kita tidak sadar, seolah-olah tatkala nanti saat itu datang, seolah-olah datangnya tiba-tiba, padahal sudah diberi tahu, sudah diworo-woro, sudah diwanti-wanti. Jadi kita tetap harus hati-hati dan waspada ya. Tanda-tandanya sudah jelas. Jangan sampai kita kok datangnya kok mendadak sih, tadi aku sudah WA, kemarin aku sudah telepon kan, mau datang hari ini, kok bilangnya mendadak, gimana? Itu contohnya ya. Jangan sampai kita cuek, jangan sampai kita berlalu begitu saja melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah yang seharusnya dijadikan wasilah untuk selalu berzikir mengingat Allah agar hidup kita bahagia, tenang, selamat, sukses dunia akhirat. Amin. Mereka yang cuek, akibatnya ditanggung sendiri. Banyak sudah. Kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Lihat wayan duru, maka lihat kaifa, bagaimana kana ada akibatul ladina, akibat
dari orang-orang yang cuek, orang-orang yang menutup hatinya dari tanda-tanda kekuasaannya Allah, min qablihim, dari sebelum mereka. Banyak kaumnya Nabi Lut, kaumnya Nabi Musa, kaumnya Kanjeng Nabi Ibrahim dibinasakan oleh Allah karena cuek, tidak mau petunjuk yang datangnya dari Allah. Namun bagi kita umatnya Kanjeng Nabi Muhammad, waladarul akhirati, dan sungguh negeri akhirat, kampung akhirat, khairun, lebih baik lilladzina taqau, dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Jadi mandangnya adalah pandangan akhirat. Makanya iman kemarin dari 79 cabang diperas menjadi 6 cabang. Amantu billah, iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada utusannya Allah, iman kepada hari akhir, iman kepada takdir baik dan takdir jelek. Diperas lagi menjadi 2, yaitu yu'minu billah wal yaumil akhir. Jadi iman kepada Allah itu dan juga iman kepada hari akhir. Jadi kalau kita iman kepada Allah, pandangannya jauh ke depan, yaitu negeri akhirat, pasti ada, pasti akan datang. Makanya yang dipanggil oleh Rasulullah, yang diwanti-wanti oleh Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Yang iman kepada Allah dan hari akhir, yang diwanti-wanti, yang disayang-sayang, yang diperingatkan oleh baginda Rasul adalah orang yang beriman, yaitu iman kepada Allah dan hari akhir. Afala taqilun, maka apakah tidak engkau gunakan akalmu? Hatta idza itai'asur rusulu, hatta sampai idza, ketika astai'asu, mulai merasa putus asa, ar-rusulu, para utusan, para rasul, karena kaumnya tambeng-tambeng, karena kaumnya tidak mau mendengar. Namanya manusia ya, juga dijangkiti rasa putus asa. Namun sebelum perasaan putus asa itu menjadi nyata, ditolong oleh Allah. Wa dhannu annahum, dan para utusan ini wa dhannu, dan mempunyai keyakinan para utusan ini, annahum, sesungguhnya mereka, qad kudzibu, sungguh telah didustai mereka, telah dipeluk-peluku oleh kaumnya. Yang disampaikan benar kok, tapi kok nggak dipercaya. Ada orang nanya, Mas, mana jalan menuju Kota Batu? Ini loh Pak, bujui, udah temenan, bujui. Padahal yang kalian tunjukkan itu memang jalan yang benar. Namun tatkala mereka menanggapinya dengan bujui, perasaan kita memang ada putus asa. Piye karepe wong iki, dikandani kok enggak gelem. Tambeng-tambeng kaumnya para utusan terdahulu, sampai yakin, punya perasaan bahwa mereka telah
didustai. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah? Ja'ahum, datang kepada mereka, kepada para utusan, nasruna, pertolongan dari aku, pertolongan dari kami, yaitu dari Allah. Untuk apa? Fanujjiya man nasya, maka diselamatkan oleh Allah man nasya, orang-orang yang dikehendaki. Jadi ada yang gelem, ada yang enggak, itu biasa, sunnatud dakwah. Ada yang mau, ada yang enggak, itu sudah biasa. Dikandani, ono sing nerimo, ono sing nolak, itu biasa. Wala yuraddu ba'suna 'anil qaumil mujrimin. Dan ingat, dan tidak yuraddu, menolak, ditolak, ba'suna, disentuhkan azabnya Allah, ditimpakan azabnya Allah, 'anil qaumil mujrimin, dari kaum orang-orang yang selalu melakukan dosa. Ya, enggak mau dikandani, enggak gelem, pancet ae, ya, tambeng, disentuhkan tok, enggak diemplekno, disentuhkan tok, ya. Diibaratkan panas, hanya disentuhkan aja, ya. Laqad kana fi qasasihim, sungguh-sungguh kana ada di dalam Al-Quran ini, di dalam kitab Al-Quran ini, fi qasasihim, di dalamnya terdapat kisah-kisah mereka, para utusan, yang mana ibratun, yang seharusnya bisa menjadi pembelajaran, liulil albab, bagi orang yang mempunyai akal yang sehat, ya. Akalnya ada yang sehat, ada yang sakit. Kalau liulil albab ini, ulil albab ini adalah akalnya yang sehat, ya. Makana tidaklah kana ada di dalam Al-Quran hadisan, cerita-cerita, kisah-kisah, berita-berita, yuftaro, yang diada-adakan, yang dibuat-buat oleh kanjeng Nabi Muhammad. Karena Al-Quran ini adalah wahyu, bukan buatan tangannya kanjeng Nabi Muhammad. Walakin tasdiqal ladzi, dan melainkan Al-Quran ini tasdiqal ladzi, membenarkan alladzi, kitab-kitab yang baina yadaihi, yang sebelumnya. Jadi kitab sebelumnya apa? Kitab Taurat, Zabur, Injil, itu dibenarkan. Memang ada, Al-Quran juga membenarkan. Namun Al-Quran ini menyempurnakan, wa tafsilah, dan menjelaskan kulli syai', setiap segala sesuatu, ya. Semuanya sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Tentang bab apa saja telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Bab muamalah, bab ibadah, semuanya ada di dalam Al-Quran. Bab tauhid, ada semua di dalam Al-Quran. Sebagai apa Al-Quran ini? Wahudan, sebagai petunjuk, warahmatan, dan sebagai rahmat, liqaumi yu'minun, bagi kaum yang beriman. Kalau nggak beriman nggak bisa. Rukun iman ada 6. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua iman kepada malaikat, yang ketiga iman kepada kitabnya Allah, yaitu kitab Al-Quran. Kita sebagai orang yang beriman harus beriman kepada kitab Al-Quran yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Zabur, Taurat, Injil disempurnakan oleh Al-Quran, ya. Jadi ingat, tanda-tanda kekuasaannya Allah di alam semesta, semuanya ini adalah miniatur dari
manusia, ya. Langitnya yang ada di sana di sini juga ada, ya. Airnya yang ada di sana di sini juga ada, tanahnya yang di sana di sini juga ada, apinya yang di sana di sini juga ada, ya. Anginnya yang berhembus sepoi-sepoi di dalam diri ini juga ada angin yang sepoi-sepoi, ya. Jadi manusia adalah miniatur dari alam semesta, ya. Makanya lihat ke dalam, jangan lihat keluar, lihat ke dalam, teropong dari dalam, pasti ada, ya. Jangan sampai kita melihatnya keluar, ya. Karena yang di luar kebanyakan fata morgana, kenikmatan yang menipu, kebahagiaan yang menipu. Lihatlah ke dalam, tanyakan pada hatimu, apakah engkau sudah bahagia? Tanyakan pada hatimu, apakah engkau sudah hidup damai sejahtera? Tanyakan kepada hatimu, apakah hatimu tenang hidupnya? Tanyakan pada diri, jangan tanyakan pada orang. Orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda, ya. Melihatnya karena mempunyai mobil Alphard yang mewah, dikira senang, dikira bahagia. Gak taunya banyak sekarang orang kaya raya, artis-artis, penuh penderitaan hidupnya. Banyak para tokoh-tokoh yang kaya raya yang sudah terkenal, rumah tangganya berantakan, perceraian, padahal sudah kaya raya, padahal sudah mempunyai jabatan yang tinggi. Banyak juga pejabat-pejabat yang sudah kaya raya, mempunyai rumah yang banyak, kendaraan yang banyak, mewah, istrinya juga cantik. Namun jiwa-jiwa perampok, jiwa-jiwa pembegal banyak dilakukan oleh mereka, karena mereka miskin di jiwanya, ya. Pencuri-pencuri, perampok-perampok seperti koruptor itu mereka bukan kaya, namun miskin jiwanya, ya. Miskin jiwanya. Yang miskin yang perlu dikasihani adalah mereka, karena kekayaan apapun tidak bisa mengobati kehausan mereka. Semakin dia meminum, semakin haus, seperti meminum air laut. Semakin diminum tambah haus, semakin diminum tambah haus. Harus kita lihat. Fayanduru, kata Allah, fayanduru, maka lihatlah. Jalan-jalan boleh, ziarah boleh. Untuk apa? Untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Lihatlah ziarah ke kuburan para wali boleh. Lihat di sana sosok siapa yang bersemayam di sana. Walaupun jasadnya sudah dikubur, namun mereka tetap memberi manfaat bagi sekitarnya, ya. Tempat ziarah-ziarah kubur, perekonomian hidup, itulah barokah manfaat dari orang yang dikubur di sana, yaitu wali-walinya Allah. Lihat, jalan-jalan boleh untuk melihat tanda-tanda kekuasaannya Allah. Di luar, di dalam sama, ya. Di luar, di dalam sama. Allah itu Al-Zahiru, Allah itu Al-Batinu, Allah itu Al-Awwalu, Allah itu Al-Akhiru. Lihat semua tanda-tanda kekuasaannya Allah di alam semesta. Lihat ke puncak gunung, lihat ke lautan,
Kemudian jangan lupa lihat ke dalam diri kita sendiri. Apa yang tampak di luar, apa yang istimewa di luar, itu semuanya ada di dalam diri kita. Makanya sekali lagi, manusia adalah miniatur alam semesta. Dicocokkan, ditafakuri untuk lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Gunakan akalmu, itulah tandanya bahwa kamu termasuk kelompok ulul albab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudaw wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.